Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara-cara dan juga bagian-bagian daripada salah satu jenis fondasi pada bangunan, yaitu khususnya fondasi footplat atau fondasi tapak. Dan pada tutorial ini saya akan disclaimer dulu, yaitu fondasi ini khususnya untuk bangunan rumah tinggal dengan maksimal ketinggian 2 lantai dan juga berada di lokasi yang kondisi tanahnya memiliki daya dukung yang lemah, ya. Jadi ini gambaran titik fondasi footplat yang akan kita kerjakan. Langkah pertama yaitu penggalian tanah fondasi. Penggalian ini untuk kedalamannya disesuaikan dengan kondisi tanah pada site, ya, pada lokasi, atau juga berdasarkan hasil analisa perhitungan oleh ahli struktur. Di sini saya hanya akan memberikan teknik pengerjaannya khususnya fondasi footplat. Oke, setelah tanah digali dengan kedalaman tertentu, dan kalau untuk standar minimalnya penggalian ini adalah dilakukan sampai dengan ketemu dengan muka air tanah, ya. Setelah ketemu muka air tanah, itu untuk standarnya, ya, baru selesai penggaliannya. Tapi untuk lebih pastinya seharusnya berdasarkan hasil analisa perhitungan struktur. Oke, setelah tanah kita gali, selanjutnya pemancangan curucuk. Pemancangan curucuk untuk kondisi khususnya di wilayah kami di sini, yaitu di Kota Pontianak, dengan kondisi tanah yang gambut, ya, gambut atau rawa-rawa. Intinya tanah di sini daya dukungnya sangat rendah. Jadi untuk bangunan rumah tinggal dengan maksimal 2 lantai bisa menggunakan cerucuk dengan kedalaman cerucuk 12 meter ke bawah, ya. 12 meter. Untuk jumlah ini kembali lagi tadi, yaitu tergantung hasil analisa perhitungan struktur untuk jumlah cerucuknya ini dan juga dimensi fondasi tapaknya. Itu banyak hal yang mempengaruhinya. Jadi di sini disclaimer, saya hanya memberikan penjelasan tentang teknik dan juga bagian-bagian daripada fondasi, ya. Setelah cerucuk, selanjutnya yaitu pemberian pasir uruk. Pasir uruk dengan ketebalan tertentu, ya. Dengan ketebalan tertentu. Setelah pasir uruk, selanjutnya adalah pembuatan lantai kerja. Lantai kerja ini biasanya ketebalannya minimal 5 cm, ya, ketebalan lantai kerja. Setelah lantai kerja, selanjutnya adalah jangan lupa sediakan tahu beton, ya. Tahu beton ini bertujuan untuk menjaga selimut beton. Jadi agar tulangan tidak menempel pada lantai kerja dan bisa masuk cor-coran beton untuk tapak fondasinya. Selanjutnya yaitu peletakan besi tulangan fondasi sekaligus tulangan kolom, ya, struktur kolom. Nah, jadi seperti ini. Jadi tulangan fondasinya berada di atas tahu beton tadi, ya, seperti ini, ya. Ini tujuannya agar selimut beton terjaga, khususnya bagian bawah. Kalau tidak diberi tahu beton, ada kemungkinan dia akan menempel pada lantai kerja dan tidak ada selimut beton pada tapak fondasinya. Makanya harus dikasih tahu beton. Setelah pembesian selesai,
misalkan ada beberapa titik dan semuanya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah pengecoran tapak fondasinya ya. Tentunya dengan sebelumnya dipasang backcasting dulu atau papan mal atau mal ya. Backcasting itu bisa dari papan mal, bisa juga dari multiplex, tergantung anggaran dan ketersediaan bahannya. Setelah tapak ini dicor, kemudian lanjut dengan pembuatan backcasting untuk kolom fondasinya dan pengecorannya. Setelah pengerjaan pengecoran ini selesai dan beton sudah cukup kuat untuk menahan beban selanjutnya, kemudian dilanjutkan dengan pengurukan. Pengurukan ini bisa menggunakan tanah dari galian sebelumnya tadi, diuruk kembali ya, kemudian dipadatkan. Bisa juga ditambahkan pasir. Kemudian untuk di contoh ini saya menggunakan untuk contohnya ini yaitu bangunan dengan lantai cor tumbuk. Jadi bukan gantung ya, lantai cor tumbuk. Setelah ini dilakukan pembesian balok sloof ya, pembesian seperti ini. Dan untuk di bagian ini biasanya kita kenal dengan istilah tumpuan ya, yaitu 1/4 daripada bentang balok antar kolom, dihitung dari as kolom 1/4-nya itu tumpuan. Kemudian untuk area tumpuan bagian pembesiannya biasanya lebih banyak ya, lebih banyak di sini nih. Di bagian atasnya lebih banyak, untuk bawah tidak sebanyak yang di atas. Oke ya, bisa dilihat ini ya. Oke. Setelah pembesian semua sloof selesai, dilanjutkan dengan pemasangan mal atau backcasting dan dilanjutkan dengan pengecoran. Nah, untuk pengecoran balok sloof, karena ini tadi saya bilang ini lantainya lantai cor tumbuk ya, bukan gantung. Jadi pengecoran balok sloofnya seperti ini, tidak langsung dihabiskan menutupi tulangan daripada balok sloof. Ini tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memasukkan besi plat lantai, baik itu bisa menggunakan besi wear mesh ataupun besi tunggal ya, besi polos ataupun besi ulir, tergantung dari analisa perhitungan struktur. Cuma untuk rumah 2 lantai biasanya menggunakan wear mesh sudah cukup, baik itu wear mesh 1 lapis atau 2 lapis. Itu tergantung lagi daripada bentang kolom dan juga hasil perhitungan dari ahli struktur ya. Setelah pengecoran ini selesai dengan sistem seperti ini ya, tidak dicor langsung, yaitu tujuan untuk memasukkan ini, dan backcasting balok sloof dilepas, kemudian lanjut dengan pengurukan lantai. Nah, ini biasa untuk mempermudah bisa diuruk juga dengan menggunakan pasir uruk yang dipadatkan nih. Jadi misalkan di sini ada kolom, di sini ada kolom lagi, sini ada balok. Nah, jadi kita uruk dengan pasir uruk kemudian dipadatkan. Pemadatan bisa dilakukan dengan penyiraman air biar lebih padat, dan juga dengan menggunakan alat yang namanya stamper ya. Stamper biar benar-benar padat nih pasir. Karena kalau sudah padat, yaitu gunanya untuk mencegah terjadinya penurunan lantai di kemudian hari. Makanya ini pasirnya harus benar-benar padat ya. Di stamper, disiram air. Setelah pasir uruk ini dirasa padat,
barulah dilanjutkan dengan pemasangan tulangan plat lantai. Nah, seperti ini. Di contoh ini saya menggunakan wear mesh, dan pada wear mesh ini juga jangan lupa diberi tahu beton seperti ini ya, dengan jarak antara mungkin 80 cm sampai dengan per 100 cm atau 1 meter. Jangan terlalu jauh agar besi wear mesh atau tulangan tidak menempel ya dengan pasir. Tujuannya sama seperti yang plat fondasi tadi, agar ada selimut beton, agar selimut betonnya terjaga dan wear meshnya tidak berada di luar beton ya, seperti ini. Oke, bisa dilihat ya, jadi tahap-tahap untuk dari pengerjaan fondasi sampai dengan pengecoran plat lantai 1 dengan sistem cor tumbuk ya, bukan gantung. Oke, setelah semua pengerjaan pemasangan wear mesh ataupun pembersihan plat lantai selesai, barulah dilanjutkan dengan pengecoran lantai. Nah, seperti ini ya. Ini sengaja tidak saya fullkan biar terlihat di mana posisi daripada besi wear mesh ini. Dan besi wear mesh ini bisa 1 lapis, bisa juga 2 lapis ya. Ini semua tergantung daripada bentangan balok, kolom, luasan lantai, dan juga hasil daripada perhitungan ahli struktur, yaitu oleh orang sipil. Nah, jadi seperti ini untuk tahapnya, dan ini diberikan istilahnya stack ya, stack dengan panjang bisa setengah daripada ketinggian kolom. Misalkan dari lantai 1 ke lantai 2 itu 4 meter, untuk lebih amannya itu bisa stack ini bisa sepanjang 2 meter ya. Oke. Nah, setelah pengerjaan pengecoran lantai selesai, barulah dilanjutkan dengan pengerjaan kolom untuk di atasnya ya. Demikian sedikit tutorial dari saya, sedikit pengetahuan lah ya, pengetahuan tentang fondasi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para mahasiswa ya, teknik sipil yang mungkin baru masuk, baru mengenal struktur fondasi ini. Insya Allah bisa dijadikan sedikit tambahan ilmu lah untuk kalian ya, dan juga untuk kawan-kawan yang masih belum tahu betul bagaimana dan bagian-bagian daripada fondasi yang harus diperhatikan, dan juga tahap-tahap pengerjaannya. Untuk beton biasanya itu untuk standarnya adalah 28 hari ya. 28 hari untuk beton benar-benar udah matang, udah kekuatan udah siap itu. Dengan catatan tidak ada penambahan aditif atau pengeras beton. Demikian sedikit berbagi pengetahuan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan jika ada yang dipertanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.